Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Mufid Agilman dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Bengkulu dengan NPM tim saya yaitu A1D021025 dengan pada pengelolaan pendidikan yaitu dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Manajer Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang berkaitan dengan unsur-unsur manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan pendekatan dalam manajemen pendidikan. Di mana pada unsur-unsur manajemen itu terdiri dari 7M dan 1H, yaitu di mana M yang pertama yaitu man atau manusia, yaitu merupakan sumber daya yang diperlukan untuk menggerakkan karyawan atau bawahan serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. Di sini dapat juga dinamakan sebagai leadership atau kewirausahaan. Yang kedua yaitu material atau barang, yaitu salah satu aspek produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi yang dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi atau bahan yang sudah jadi. Yang ketiga yaitu machine, yaitu mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin ini berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Sedangkan yang keempat yaitu money atau uang, itu merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk memperoleh sumber daya organisasi. Money atau modal ini dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung, bangunan, dan mesin. Dan yang kedua yaitu modal kerja berupa pakas piutang. Yang kelima yaitu metode dalam lembaga pendidikan. Metode pembelajaran yang dibentuk oleh seorang guru itu sangat berpengaruh dalam menerangkan pembelajaran. Oleh karena itu, metode yang dipakai akan mempengaruhi peserta yang dididik dalam memahami pembelajaran. Yang keenam yaitu market atau pasar. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun pada lingkungan lembaga tersebut. Yang ketiga yaitu menit atau waktu, yang berupa hitungan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. Yang terakhir yaitu I. Di sini merupakan informasi, merupakan salah satu hal yang paling penting agar pencapaian yang kita inginkan dapat terwujud dengan baik, karena adanya informasi yang cukup untuk kita bisa wujudkan keinginan yang kita inginkan. Dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Fayol, manajemen itu membahas hal-hal sebagai berikut, yaitu teknikal, yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikan. Yang kedua yaitu komersial, yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. Yang ketiga yaitu finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan. Yang keempat security, yaitu kegiatan menjaga keamanan. Kaitannya dengan pendidikan yaitu terletak pada sistem pengamanan lingkungan pendidikan baik secara internal maupun eksternal. Dan yang kelima yaitu akuntansi, yaitu kegiatan akuntansi. Dalam lembaga pendidikan, akuntansi ini sangat diperlukan untuk perhitungan pemasukan dana, pengeluaran yang baik, sistematis, akurat, dan efisien. Yang keenam yaitu manajerial, yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Dalam pendidikan itu sendiri sangat dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan yang sangat baik, sebagaimana pengorganisasian dan pengorganisasian untuk semua kegiatan kependidikan. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Dengan adanya manajemen dalam organisasi, yaitu untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Fungsi manajemen
dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan oleh para manajer, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Dalam hal ini, banyak tokoh-tokoh manajemen itu berbeda pendapat dalam menyatukan fungsi dan bagian apa saja yang ada dalam manajemen. Tapi secara umum, perbedaan-perbedaan tersebut memiliki titik temu, yaitu menyebutkan bahwa fungsi-fungsi manajemen itu yaitu sebagai satu, perencanaan, di mana dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana definisi pengorganisasian yaitu sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan, menetapkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, serta menetapkan wewenang secara relatif. Yang ketiga yaitu penggerakan, di mana menggerakkan sendiri yaitu suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok itu berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Yang ketiga yaitu pengawasan, di mana pengawasan ini dibuat untuk dalam fungsi manajemen, itu sebenarnya merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input, jumlah, dan kualitas bahan, stamp uang, peralatan, fasilitas, informasi, dan pengawasan juga terhadap aktivitas dan penjadwalan kegiatan organisasi. Yang terakhir yaitu pendekatan dalam manajemen pendidikan, di mana manajemen pendidikan itu memiliki teori pendekatan, yaitu satu, pendekatan berdasarkan kebiasaan, yaitu di mana pendekatan ini berupaya untuk mengembangkan pemahaman ulang manajemen melalui pembelajaran pengalaman dari para manajer yang lalu. Yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan individu, di mana pendekatan ini mempelajari dengan manajemen jalan memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antara perorangan di dalam organisasi dengan fokus pada para individu dan motivasi mereka. Yang ketiga yaitu pendekatan berdasarkan perilaku kelompok, di mana pendekatan ini memusatkan perhatiannya kepada suatu studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi dan bukan pada hubungan-hubungan antara perorangan mereka. Yang ketiga yaitu pendekatan berdasarkan kerjasama sosial, di mana pendekatan ini gabungan antara pendekatan individu dan pendekatan kelompok dengan jalan mempelajari perilaku antar manusia sebagai sistem sosial yang mengaitkan dua orang atau lebih bersama-sama dalam upaya mereka mencapai tujuan bersama. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang unsur-unsur manajemen dan fungsi-fungsi manajemen dan pendekatan manajemen pendidikan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.